Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-9, di mana di dalam pertemuan yang ke-9 ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem ya. Coba kita lihat. Yang pertama mengenai pengujian perangkat lunak. Nah, di sini dikatakan oleh Roger, ya, dikatakan merupakan proses menelusuri dan juga mempelajari sebuah program di dalam rangka menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pengguna, gitu ya. Jadi pengujian di sini merupakan satu tahap yang boleh kita katakan tahap yang sangat penting gitu ya, merupakan tahap yang menentukan keberhasilan dari perangkat lunak itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam tahap pengujian ini, tim akan berusaha menemukan kesalahan. Ya, jadi bagaimana caranya untuk bisa menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga nantinya kesalahan tersebut bisa diperbaiki ya, sehingga pada saatnya nanti kita serahkan kepada pengguna sebisa mungkin itu sudah terbebas dari yang dinamakan kesalahan gitu ya. Nah, itu tujuan dari sebuah pengujian. Lalu apa yang menjadi sasaran pengujian tersebut? Ya, menurut Sukamto itu mengatakan bahwa pengujian itu merupakan satu proses eksekusi suatu program di mana tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan. Nah, test case ini ya merupakan satu tahap yang diharapkan itu memiliki probabilitas yang tinggi. Bagaimana caranya sih agar bisa menemukan kesalahan? Kalau bisa kesalahan-kesalahan bahkan yang belum ditemukan sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan baru ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kesalahan tersebut lolos di dalam tahap pengujian ini. Nah, itu dia. Kemudian pengujian yang sukses itu dikatakan merupakan pengujian yang mampu mengungkapkan semua kesalahan ya. Jadi semua kesalahan bisa terungkap di dalam test case ini yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan tersebut itu merupakan satu pencapaian yang baik gitu ya. Untuk tindak lanjutnya ya nantinya akan kita perbaiki seperti itu. Lalu apa yang menjadi karakteristiknya nih dia? Jadi pengujian itu dimulai pada level modul dan bekerja ke arah integrasi pada sistem yang berbasis ke komputer ya. Jadi dilihat pada dasarnya terlebih dahulu ya, dari area yang paling kecil kemudian ke sub-subnya sampai ke integrasi secara keseluruhan. Kemudian, teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda, sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi kita akan menerapkan teknik yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan unit dan juga waktu yang tepat gitu ya. Kemudian pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar itu dilakukan oleh grup testing yang sifatnya itu adalah independen. Tujuannya apa? Ya dengan independensi tersebut diharapkan lebih objektif gitu ya, melihat sesuatu dari hal yang baru sehingga diharapkan menemukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak ditemukan oleh tim sendiri. Ya. Kemudian testing dan juga debugging itu merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi debugging itu harus diakomodasikan pada setiap strategi dari testing itu sendiri. Nah, ini pentingnya testing dan juga debugging. Jadi kedua hal ini akan kita lakukan untuk bisa lebih memaksimalkan pengujian terhadap perangkat lunak. Nah, kemudian apa saja strateginya? Ini dia ya.
Jadi strategi di dalam pengujian ini dimulai dari unit testing. Unit testing, kemudian integration testing, validation, dan system testing. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama yaitu adalah unit testing. Nah, tes seperti apakah unit testing ini? Merupakan satu pengujian yang dilakukan terhadap komponen individual. Jadi secara individu terhadap komponen-komponen yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Gitu ya. Jadi setiap komponen, setiap bagian, setiap unit itu terlebih dahulu akan kita tes ya. Jadi dari bagian yang paling kecil ini kita lakukan tes, semoga nantinya dari setiap unit bisa dinyatakan bebas dari kesalahan. Nah, nanti waktu kita mengadakan integration testing itu akan lebih sedikit kesalahan yang bisa muncul gitu ya. Nah, itu tujuan dari unit testing. Kemudian yang kedua yaitu adalah integration testing. Nah, kalau integration testing ini merupakan pengujian terhadap koleksi dari komponen-komponen yang bekerja sama gitu ya. Jadi dari tadi unit per unit gitu ya, komponen-komponen tersebut kemudian nantinya akan berhubungan satu dengan yang lain gitu ya, yang ada kaitannya ya, maka di situ kita akan melakukan integration testing. Karena di dalam integrasi itu sendiri kita harus bisa memastikan bahwa setiap bagiannya itu harus terbebas dari kesalahan gitu ya. Karena apa? Kalau satu komponen saja itu bermasalah, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, di dalam integration testing ini kita memastikan bahwa semua komponen tersebut harus benar-benar dinyatakan layak ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah validation testing. Nah, apakah validation testing itu? Merupakan satu pengujian aplikasi terhadap kebutuhan dari si pengguna gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan menguji bagaimanakah aplikasi yang sudah jadi tersebut, kemudian kita akan aplikasikan kepada pengguna ya untuk coba digunakan. Kemudian dari hal tersebut kita akan melihat apakah sudah sesuai, kemudian apakah kita akan menemukan kesalahan-kesalahan di sana ya untuk nantinya kita perbaiki. Nah, di sini sangat penting ya untuk memastikan bahwa kebutuhan dari pengguna itu memang bisa terpenuhi oleh aplikasi yang dihasilkan. Nah, begitulah yang disebut dengan validation testing. Kemudian yang keempat, yaitu adalah system testing. Sistem testing ini merupakan pengujian aplikasi secara keseluruhan, gitu ya. Jadi aplikasi tersebut dari awal sampai akhir, gitu ya, kita akan uji. Ya, diharapkan tadi setelah kita uji, kita lakukan pengujian dari tingkat yang terendah. Nah, dari hasilnya kita harapkan secara keseluruhan itu bisa terbebas dari kesalahan ya, dari unit testing, integration, dan juga secara validasi. Kemudian terakhir kita akan mengujinya secara keseluruhan ya. Jadi istilahnya di dalam pengujian ini tidak hanya dilakukan di dalam satu lapis saja ya, tetapi berlapis-lapis. Ya, tujuannya apa ya tadi untuk bisa menemukan bagaimana sebisa mungkin kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita temukan gitu ya. Kemudian metodenya apa? Nih, jadi metodenya itu kita bisa menggunakan white box testing ataupun black box testing. Nah, itu metode-metode yang bisa kita gunakan di dalam pengujian. Nah, lebih lanjut coba kita lihat dulu. Yang pertama yaitu yang disebut dengan white box testing. Nah, white box testing ini merupakan satu pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan.
gitu ya. Jadi secara detail dari perancangan tersebut kita akan coba melihat lagi, kita akan lakukan pengecekan secara detail dari awal sampai akhir. Kemudian di dalam white box testing ini sendiri akan kita gunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian, gitu ya. Jadi kita akan cek kembali setelah selesai kita menyusun sebuah aplikasi, lalu kita akan cek lagi dari awal sampai dinyatakan benar-benar bebas dari kesalahan, gitu ya. Kemudian, kenapa pengujian ini dilakukan secara white box testing, gitu ya? Yang pertama, adanya kesalahan logik dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi, gitu ya. Jadi kita akan mengecek sekali lagi apakah secara logika, gitu ya, logika dari pemrograman tersebut sudah sesuai, sudah benar, gitu ya. Kemudian bagaimanakah asumsinya, apakah sudah tepat ataukah belum, ataukah ada kesalahan di sana. Nah, kita akan coba dengan kasus-kasus dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau tidak sesuai dengan logika ataupun asumsi, berarti ada satu kesalahan yang harus kita temukan di dalamnya. Gitu ya. Misalkan ada satu hal yang terlewat dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan di dalam white box testing ini. Kemudian ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi. Jadi ada beberapa fase di dalam program tersebut yang terlewatkan gitu ya, atau look up di dalamnya. Nah, itu menyebabkan hasil akhirnya ada sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, ini kita coba lihat lagi. Ada kemungkinan kesalahan tipografi di dalamnya, gitu ya. Jadi ada kesalahan dalam penulisan misalkan ya. Kalau case sensitif, huruf besar, huruf kecil misalkan ya, itu sangat berpengaruh di dalamnya. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut akan kita cari dan kita temukan di dalam white box testing ini. Gitu ya. Lalu apa yang menjadi kelebihannya? Gitu ya. Yang pertama yaitu adalah kesalahan logika. Kesalahan logika ini digunakan pada sintaks if biasanya ya, dan juga saat kita melakukan pengulangan. Nah, di sini dengan white box testing ini kita akan bisa mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai gitu ya. Misalkan satu hal yang seharusnya looping itu berhenti, pengulangan tersebut selesai, tetapi kok di sini terus mengulang dan terus mengulang, berarti ada satu logika yang tidak benar di dalamnya. Nah, itu bisa kita temukan di dalam white box testing ini. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian asumsi. Nah, di sini menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dilakukan analisa dan juga perbaikan, gitu ya. Jadi, selain logika, kita pun juga bisa menemukan asumsi-asumsi yang tidak tepat. Kemudian, kesalahan ketik. Nah, tipografi. Nah, di sini kita bisa temukan. Jadi, di dalam pengetikan dari bahasa pemrograman yang digunakan, apabila terjadi kesalahan-kesalahan pengetikan, nah itu juga terkadang bisa menyebabkan imbas yang fatal akibatnya, gitu ya. Nah, apabila hal tersebut tidak segera kita temukan, maka akan berkepanjangan ceritanya, gitu ya. Jadi kita harus menemukan di manakah kesalahan tersebut terjadi. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahan dari metode white box testing ini? Dikatakan bahwa untuk perangkat lunak yang besar, ya, kalau menerapkan metode white box testing ini, maka akan menyebabkan biaya yang mahal, gitu ya, atau boros lah istilahnya.
Ya, karena apa? Karena ya tadi tes yang dilakukan itu dari awal sampai akhir akan melakukan pengecekan kembali gitu ya. Sehingga ya otomatis sumber dayanya pun akan semakin besar. Nah, itu yang menjadi salah satu kelemahan dari white box testing. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah black box testing. Nah, dikatakan kalau black box testing itu merupakan menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan juga kode program. Jadi ini kebalikannya dari white box testing tadi, gitu ya. Kalau white box testing tadi kita menguji seluruhnya dari awal sampai akhir, dari desain bahkan sampai ke kode pemrograman, ya, ada tipografi dan sebagainya, logikanya, asumsi dan sebagainya. Nah, kalau black box testing ini tidak dilihat dari segi desain dan juga kode program, tetapi yang dilihat di sini adalah secara fungsionalnya, gitu ya. Bagaimana? Apakah berfungsi dengan baik dan ataukah tidak? Kemudian, apa yang menjadi kelebihannya? Yang pertama yaitu dapat memilih dari subset tes secara efektif dan juga efisien. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, dapat menemukan cacat, kesalahan, memaksimalkan testing investment. Nah, yang menjadi kelemahannya yaitu adalah tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar telah lulus uji ataukah tidak, gitu ya, karena hanya pada bagian-bagian tertentu yang dilakukan testing. Gitu. Lalu, apa yang menjadi perbedaannya? Ini dia. Jadi kalau white box itu dilihat dari strukturnya, kalau metode black box itu dari fungsinya. Nah, white box itu dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA gitu ya. Jadi tahu dengan benar bagaimanakah quality assurance gitu ya. Jadi bagaimana yang benar itu seharusnya apa, yang salah itu bagaimana. Jadi pengujinya ini tahu dengan benar mana yang benar, mana yang salah. Kemudian melakukan testing pada software ataupun program aplikasi yang menyangkut dengan security, kemudian performance program, ya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan seiring dengan tahapan dari pengembangan software ataupun pada tahap testing. Nah, itu white box. Kemudian black box itu dilakukan oleh penguji yang independen, melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat gitu ya. Jadi melihat kepada fungsinya dan juga hasilnya gitu. Jadi akan dilihat desainnya, standarnya, kemudian hasilnya itu seperti apa. Nah, kemudian black box testing ini dilakukan setelah white box testing. Nah, ini contohnya. Contoh dari pengujian black box, misalnya pada aplikasi perpustakaan, itu ada satu tahapan, yaitu tahapan login. Di sini, di dalam login ini yang diperlukan adalah username dan juga password. Nah, di sini kita akan menguji bagaimana kalau misalkan ya username-nya salah, password-nya salah, apa yang akan dilakukan oleh sistem gitu ya. Nah, coba kita lihat skenario-nya seperti apa nih dia. Misalkan kita mengutip username-nya itu dan juga password-nya itu tidak diisi, kosong semuanya. Ya. Lalu kita akan klik tombol masuk. Apa yang terjadi? Nah, hasil yang diharapkan tentunya sistem itu akan menolak, ya. Kemudian kita membuat sebuah pesan, periksa username dan password Anda. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah sesuai ataukah tidak sesuai? Ya, kalau sesuai semuanya maka hasilnya adalah valid, gitu. Tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti invalid. Nah, di sana harus kita cek lagi, ya, harus kita cek lagi apa yang salah.
Misalkan username dan password-nya kosong, kemudian kita klik tombol masuk, tetapi sistemnya bisa membuka nih. Boleh mengizinkan mengakses masuk. Nah, berarti itu invalid gitu ya. Ada sesuatu hal yang salah di sana. Nah, itu contoh dari pengujian black box. Nah, itu adalah tahap pengujian ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah masuk ke dalam tahap pemeliharaan sistem. Gitu ya. Jadi, pemeliharaan sistem itu adalah satu tahapan di mana sistem yang nantinya yang telah digunakan itu kita pelihara ya. Nah, kenapa pemeliharaan tersebut kita lakukan? Karena yang pertama, sistem itu memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi. Nah, ini dia. Kalau kesalahan-kesalahan tersebut lolos dari tahap pengujian, ya, maka nanti kesalahan tersebut akan menyebabkan satu hal yang tidak baik. Nah, di dalam tahap pemeliharaan ini, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi, gitu ya. Nah, itu fungsi dari pemeliharaan. Kemudian yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari si pemakainya, ya. Jadi setelah dipakai, kemudian terjadi perubahan-perubahan yang diperlukan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, user itu meminta perubahan yang sifatnya tentu adalah yang kecil, gitu ya. Nah, di dalam untuk memenuhi hal tersebut, itu kita bisa lakukan di dalam tahap pemeliharaan ini. Kemudian yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Jadi perubahan bisnisnya, gitu ya. Nah, ini juga perlu kita sesuaikan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah sistem perlu ditingkatkan. Karena apa? Bisa jadi yang pertama perubahan-perubahan kecil yang dilakukan itu memang sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan dari user. Kemudian apa? Pasar ya itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang sebelumnya. Jadi perlu dilakukan peningkatan. Sistem sudah tidak support lagi dengan kondisi yang saat itu ada. Maka perlu ditingkatkan. Ya. Nah, itu di dalam tahap pemeliharaan sistem. Kemudian apa saja jenisnya? Jenis dari pemeliharaan sistem itu yang pertama yaitu adalah pemeliharaan yang sifatnya itu korektif, gitu ya. Jadi pemeliharaan korektif ini merupakan satu pemeliharaan yang dikatakan tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem itu berjalan, pada saat sistem itu digunakan, gitu ya. Jadi saat sistem itu digunakan, kemudian ditemukan kesalahan, maka disinilah kita akan melakukan perbaikan. Nah, itu yang disebut dengan pemeliharaan korektif. Kemudian yang kedua, yaitu adalah pemeliharaan adaptif. Nah, pemeliharaan adaptif ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan di dalam lingkungan data atau pemrosesan dan juga memenuhi persyaratan dari pemakai yang sifatnya baru gitu ya. Misalkan apa? Misalkan contohnya ada satu kebijakan dari pemerintah tentang sebuah undang-undang misalkan ya. Misalkan itu undang-undang perpajakan contohnya ya. Jadi dari undang-undang perpajakan tersebut ya mau tidak mau kita harus melakukan perubahan. Misalkan prosentasenya itu berubah. Sehingga ya kita harus melakukan perubahan di dalam prosentase tersebut. Nah, itu contoh dari pemeliharaan yang sifatnya adaptif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemeliharaan penyempurnaan atau yang disebut dengan
perfektif. Ya. Jadi pemeliharaan penyempurnaan itu mempertinggi cara kerja ataupun kemampuan untuk dipelihara, gitu ya. Jadi tindakan ini itu memungkinkan sistem itu memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya itu tidak ada ataupun tidak dikenal, gitu ya. Jadi saat kita melakukan perubahan yang sifatnya itu adalah substansial ya terhadap sebuah modul, maka kita juga harus mengupgrade kodenya misalkan ya. Terus misalkan ada cabang-cabang yang sudah tutup, ada cabang-cabang yang baru. Nah, ini kita juga perlu perbaikan di sini. Contohnya apa? Contohnya untuk melakukan pemeliharaan terhadap restrukturisasi terhadap perangkat lunak misalkan ya. Kemudian perlu dilakukan penulisan ulang terhadap dokumentasi misalkan ya. Kemudian adanya penyesuaian terhadap format ataupun isi dari laporan. Nah, ya. Kemudian adanya perubahan sedikit terhadap logikanya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan di dalam pemeliharaan penyempurnaan ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pemeliharaan preventif. Nah, kalau pemeliharaan preventif ini terdiri dari inspeksi periodik dan juga pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi dari permasalahan. Gitu. Jadi di dalam pemeliharaan ini seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan yang apa? Yang menandakan adanya permasalahan yang potensial. Jadi perlu tindakan perbaikan yang sifatnya itu adalah secepat mungkin, gitu ya. Nah, kemudian apabila kesalahan tersebut tidak segera dikoreksi, maka akan mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Sehingga ya pemeliharaan preventif ini ya satu pemeliharaan yang sifatnya itu adalah di dalam waktu yang secepat mungkin, waktu yang dekat begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pemeliharaan preventif atau sifatnya pencegahan terhadap permasalahan yang lebih besar. Nah, contohnya, ini adalah contoh dari pemeliharaan sistem yang ada, misalkan terhadap spesifikasi hardware yang ada. Kita akan di sini akan melihat ya spesifikasinya, bagaimana servernya, bagaimana kliennya dan sebagainya. Kita akan lihat seperti apa, kita perinci. Nah, kemudian kita akan mengetahui, oh ini yang menjadi speknya dan sebagainya. Kemudian bagaimana spesifikasi dari softwarenya, gitu ya? Apakah masih sesuai atau perlu dilakukan perubahan, perbaikan dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pemeliharaan sistemnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang ke-9. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan akhir kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.